satu kan yang pasti yang lebih banyak temen, jaringan segala macem gitu kan. Kalau kita butuh apa-apa, kita nggak pernah tahu kan kita butuh orang kapan ya kan. Banyak belajar juga gitu kan. Maksudnya kan di komunitas ini beda-beda, belajar ketemu banyak orang. Oh si dia seperti ini seperti itu. Kadang-kadang dapat gosip-gosipnya juga gitu kan. Saya juga di kelas gitu kan, di kampus saya bilang gitu sama mereka, kita sama-sama belajar gitu. Karena juga saya pertama kali belajar formal gitu. Nggak semua saya banyak tahu juga gitu. Cuman yang saya tahu ya saya kasih tahu. Kalau yang saya nggak tahu ya kita cari tahu bareng-bareng gitu. Ya, bertemu lagi di podcast Voice of Raw gitu. Kita kedatangan tamu fotografer berbahaya dari ibu kota. Masih ibu kota ya sekarang ya. Masih. Ada Ridwan Siregar. Asik. Mungkin boleh diceritakan sih Ridwan Siregar itu siapa? Atau yang dipanggil akrabnya dipanggil Amang nih. Fotografer kayak apa Amang teh? Fotografer keluarga kan, motoin anak sendiri. Apa nih cerita nih? Iya cerita lah. Cerita apa ya? Saya pertama-tama thank you nih Kang Wahyu nih, udah tadinya mau silaturahim jadi berkarya di sini ya. Asik. Kan berbahaya. Berbahaya ya. Sekalian spoiler. Baru bikin koperasi. Apa ya, saya fotografer freelance gitu, banyak kerjain, sesungguhnya inginnya editorial tapi sekarang jarang-jarang. Terusnya apa ya, motret ya. Kenapa tadi Amang gitu, emang karena dipanggil di keluarga gitu kan, sama anak panggilnya Amang. Kemudian juga teman-teman jadi banyak kemudian manggil Amang karena waktu itu sempat bikin buku foto mencari Amang ya kan. Tahun 2017 bikin buku foto dan pameran. Terus sekarang baru aja nekat jadi dosen ya kan di UHAMKA. Apalagi Kang? Udah sih paling itulah. Dan gimana sih ketertarikan awal di dunia fotografi itu, apa yang membuat Amang tuh tertarik terhadap fotografi itu, atau terjerumus dalam lembah? Terjerumus ya, tersesat dalam fotografi. Terjerumus dalam lembah hitam ini. Fotografi sebenarnya kenal foto udah dari kecil. Kebetulan amang saya bokap gitu kan, jurnalis juga, dulu sempet di majalah dulu, majalah Suasana. Jadi kalau kenal fotografi, kamera dari kecil lah gitu ya, suka motret. Mulai cukup serius mendalami fotografi kuliah gitu di Solo, UNS, FFC. Di belajar banyak kakak tingkat yang jurnalis gitu kan, jurnalis Kompas tuh, mostly tuh anak UNS, FFC. Kemudian ya cukup serius di situ, belajar motret dasar, basic training juga di situ, belajar bikin pameran kampus gitu. Ya kemudian tadi karena kakak tingkat tuh banyaknya yang jadi jurnalis, lebih kepada foto jurnalis, ya udah mulai mulai bercita-cita juga pengen jadi foto jurnalis. Waktu itu pinginnya habis lulus, kalau nggak impiannya kalau nggak Kompas, antara Rolling Stone satu lagi kalau saya gitu kan. Kebetulan ketika lulus nggak ada yang bukaan, akhirnya jadi nyasar dulu ke TV. Kalau fotografi sih itu sih, kenapa nyasar, bukan nggak nyasar sih, cita-cita sih emang pengen. Karena dulu emang ketika belajar itu sering di kampus ya, waktu di Solo tuh sering motret acara, terutama acara musik. Ya kebayangnya kan fotografer itu kan jalan-jalan gitu kan. Ya itu sih paling ininya. Nah ya, berawal dari jurnalis ya, betul. Yang di dunia jurnalis. Yang menarik ini Amang, ya tadi kita runut udah diceritakan dari awal itu, bahwa Amang juga membuat set project. Itu kan jarang juga gitu jurnalis yang membuat project personal gitu. Jadi kemarin Amang pernah mengeluarkan buku Mencari Amang gitu, Mencari Amang. Bukunya tentang personal project gitu kan. Nah,
kenapa sih tiba-tiba dari ketertarikan dokumentari dan jurnalistik itu tiba-tiba bikin personal project? Setan apa yang menyambet kamu deh bisa bikin tiba-tiba bikin personal project dan buku, kenapa gitu? Jadi sesungguhnya ya si Mencari Amang itu juga pendekatannya mungkin bisa dibilang dokumenter kali ya. Cuman dokumenter yang lebih personal, dokumentasi keluarga kan gitu. Kenapa bikin itu? Jadi tadinya itu sempet ikut kelas setahun ketika nemenin istri sekolah ya kan. Saya ikut kelas fotografi gitu kan 1 tahun. Jadi setiap pertemuan itu diharapkan kita membawa foto. Jadi ada kelasnya itu ada kita bisa harus mengambil 1 kelas pilihan wajib, kelas seminar, 3 lagi tuh yang elektif tuh kita bebas milih gitu kan. Diharapkan setelah berakhirnya kelas itu kita bisa punya body of work yang kuat lah gitu. Nah saya coba ngambil kelas itu. Nah dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat atau kelima saya lupa inget. Kan harus presentasi kan? Ya. Presentasi kan, di sana kan modelnya gitu presentasi ngomongin semua segala macam dari foto-foto yang diambil seminggu belakangan, ketemunya seminggu sekali tuh kelas seminar. Nah saya random gitu selalu bawa foto karena emang kesananya juga tempat baru, pengalaman baru tinggal sebagai satu keluarga karena sebelumnya saya misah. Akhirnya ya udah saya motret apaan aja deh random gitu. Ketika saya bawa ke kelas pertemuan pertama dibahas oke gitu. Kedua gitu lagi, ketiga gitu lagi, keempat begitu lagi gitu. Akhirnya si dosennya lah ya bilang foto kamu sih nggak ada masalah gitu ya, cuman saya nggak ngerti kamu mau cerita apa gitu karena aku banyak motret gedung, bangunan, motret apa namanya suasana orang di jalan macem-macem gitu. Saya nggak ngerti katanya. Fotonya sih nggak ada masalah gitu. Yang sekarang aku bilang saya baru pertama kali ini nih ikut sekolah atau kelas-kelasan fotografi atau seni lah dibilang itu. Kalau pengalaman saya fotografi itu taunya foto jurnalistik buat koran dan segala macamnya. Akhirnya saya disuruh berhenti motret sama dosennya, dia bilang gitu. Mungkin kamu berhenti dulu deh motret gitu. Dia sampai bilang nih, dia kan ada asistennya, dia bilang manggil asistennya, coba katanya. Gua udah berhenti motret berapa lama? Asistennya bilang dia tuh sekitar ada kali 6 bulanan gitu. Nah, dia bilang itu perlu kita berhenti motret. Mungkin kita bisa mendapatkan inspirasi atau apa gitu. Karena kan diharapkan punya body of work yang kuat kan, ada satu gitu kan. Sambil dia bilang, kamu nonton film kek, lihat teater kek, lihat orang gitu, baca buku atau apa, mungkin menemukan inspirasi mau bikin apa gitu kan. Sama kamu lihat lagi file-file yang mungkin gak kamu bawa ke kelas, gitu. Ya udah saya ikutin gitu kan. Sambil lihat-lihat, saya banyak motret anak saya, kan. Yang tadinya ngapain gue bawa ke kelas ya kan, foto anak gitu kan, ngapain gitu kan. Ya udahlah, akhirnya ya di pertemuan kelima lah itu kalau nggak salah, aku bawalah itu foto-foto itu ke kelas, foto-foto anak aja gitu, snapshot gitu kan. Barulah dia bilang gitu, kenapa kamu bawa foto ini? Saya bilang yang saya motret seminggu belakangan dan yang dari pertemuan pertama emang saya banyak motret ini cuman nggak saya bawa ke kelas. Barulah mulai didiskusikan, kenapa kamu motret dia gitu kan. Terusnya ya saya bilang karena tadinya ini pertama kali saya tinggal satu keluarga bareng gitu kan. Oh gitu kan, emang di Indonesia gimana dia bilang gitu kan. Emang jarang orang yang pisah-pisah gitu tinggal, jarang, paling tentara ya bilang gitu kan. Ya udah terusnya berkembang gitu kan, emang kamu sama bapak kamu gimana gitu. Mulainya berkembang itu baru dia bilang ya ini mungkin bisa jadi sesuatu, coba deh terusin, dia bilang gitu. Ya udah aku terusin. Akhirnya aku mencoba mengambil kelas-kelas yang bisa berhubungan memperkuat project ini gitu kan. Aku ngambil kelas potret, jadi motretnya lebih serius gitu kan. Berusaha membangun cerita lah gitu. Ya udah gitu. Sampai akhirnya di pertemuan terakhir bikin kayak dummy kecil gitu, buku dummy itu. Bukunya kecil segini, bawa. Itu sih. Itu. Dan ada pamerannya ya gitu ya. Ada pamerannya di taman dulu di TK. TK ya. Di TK. Jadi impresinya gimana ketika ada dua medium itu, buku dan pameran itu, melihat project Mencari Amang tadi itu gimana sih bisa direpresentasikan dalam dua medium yang berbeda gitu? Jadi kan memang pertamanya itu pamerannya dulu, baru bukunya. Karena kan di bayanganku fotografer yang serius gitu kan, ya kan.
apa sih ininya karyanya ya kalau nggak foto kalau nggak pameran buku ya kan, ya udah mencoba menjadi fotografer serius ya kan. Konvensional ya. Iya konvensional. Official fotografer ya. Tahunya gitu. Menyiapinnya tuh hampir 2 tahun. Proyek itu 2 tahun. Ya, karena kan motretnya itu udah selesai di 2014. Pamerannya baru 2017, hampir 3 tahun malah. Karena waktu itu ya berusaha seideal mungkin lah mencari tempat, mencari kurator, mencari ya gitu-gitu deh ya kan. Ngajakin minta bantuin teman segala macam gitu. Nah, kalau ya senengnya sih waktu itu emang materinya sama ada satu project, cuman kayak yang di buku sama di di pameran beda. Ini pameran lebih banyak karena kan bisa lebih bermain-main kan ya. Kalau di buku kan ada keterbatasan. Kemudian senangnya sih adalah ternyata banyak loh yang ceritanya kayak gitu. Karena kan berusaha bercerita tentang diri sendiri, keluarga, dan keresahan bapak-bapak yang jarang waktu sama anaknya kan ternyata banyak gitu. Dan senangnya lagi bisa diadain di tempat yang nggak perlu ngundang aja yang datang karena sekolah kan. At least ada yang lihat, kalau nggak ibunya, bapaknya, neneknya ya kan gitu. Senengnya sih itu sih. Ya selain pameran ini Amang juga punya project gitu. Nggak tahu tuh project apa itu, Berbahaya Network. Apa Berbahaya Network gitu ya? Waduh, ini dia nih yang berat nih. Berbahaya Network. Jadi sih sesungguhnya Berbahaya Network itu sih ya mencoba berkolektifan tapi yang teratur gitu. Dalam arti jadi nggak kolektifnya jelas lah gitu. Mencoba berusaha ya jelas aturannya, jelas ya lebih jelas lah gitu, jelas komitmennya gitu. Jelas komitmennya mudah-mudahan ya. Sampai sekarang sih alhamdulillah cukup jelas komitmennya. Itu yang penting kan? Ya paling penting itu. Gitu. Jadi koperasi kita bikin bentuk badan usaha, harapannya bisa mensejahterakan anggotanya yang sekarang sudah sejahtera ditambah sejahtera gitu kan. Sekali ya. Jadi berbahaya, bersama, berbagi, berusaha, berkarya. Jadi koperasi jasa berbahaya gitu. Subhanallah. Ketularan. Koperasi syariah ya? Iya, koperasi syariah. Jadi kita menyediakan ustadz juga. Ada Ustadz Revaldi namanya. Ada Revaldi ya? Iya, iya. Ntar jangan diomongin panas ntar gitu. Parah-parah. Biar ngomong sendiri Iya, dia. Gitu. Ya melihat inilah, salah satu juga melihat Kang Wahyu dengan Raw Sindikatnya bisa jalan gitu. Harapannya bisa memberikan warna lah gitu di kolektifan di Indonesia. Ya, Berbahaya Network itu kan ada 2 fase ya. Fase sebelum sekarang berbentuk koperasi gitu kan. Sebelum legal gitu ya. Sebagai ekonomi kerakyatan, Soko Guru Perekonomian. Penerus Bung Hatta ini. Mulia sekali ini. Sebelum itu kan ada fase lagi si Berbahaya itu kan. Betul. Bentukannya apa sih sebelum kita jadi koperasi itu? Sebelumnya itu ya belum berbentuk ya masih yang ngumpul aja sama beberapa teman-teman freelancer gitu. Kebetulan ya seperti yang tadi Kang Wahyu juga ngobrol kan, yang paling pertama bisa diajak ngomong adalah teman-teman deket kan. Yang paling iya gitu kan, itu yang bisa diajak cincai lah gitu kan. Oke, gua ngerti lah gitu kan, berusaha ngerti gitu kan. Ya pertama teman-teman deket, baru berempat lah waktu itu. Cuman karena yang benar-benar bisa mengikat komitmen gini, karena kan kita mau berkomitmennya dalam bentuk kita punya ide project. Waktu itu podcast itu salah satu komitmennya ya. Komitmennya salah satu itu, karena itu udah nyewa tempat waktu itu. Jadi kita nyewa tempat, aku bilang nih buat apa tempatnya ya kan, kita harus bikin sesuatu supaya bisa ada manfaatnya gitu kan tempatnya. Ya udah kita berkomitmen bikin podcast itu. Jadi sih 1 season walaupun jumpalitan ngerjainnya, tapi jadi selesai 1 season lah hitungannya 13 episode gitu. Kemudian aku pikir-pikir gimana nih ya, biasanya kan bukan biasanya ya, waktu itu kebetulan ada temen juga pegiat koperasi gitu. Karena nih contoh awalnya yang aku lihat gitu saat itu adalah Magnum gitu.
Makro itu bentuknya kan kolektif. Ya, Nah, jadi tadinya mau bikinnya ada dana wajib, dana itu betul seperti itu, bahwa semuanya ini adalah pemilik, Ya. ya kan. Ketika nanti lo meninggal, at least karya lo ada gitu. Salah satu juga waktu itu ngeliat Omniko. Ya. Salah satunya aku gitu kan, lihat berapa kali ngerjain tugas kuliah ke sana, kemudian cukup deket gitu kan, bisa bertanya dan segala macem. Aku berpikir gitu kan, kalau kayak Omniko ini nanti ketika sudah nggak ada dan sekarang udah nggak ada gitu kan, siapa ya yang menginikan karyanya, mempreserve gitu kan, Ya. gitu. Aku pikirannya Omniko aja mungkin apa namanya ya, Yang terkenal itu gitu. dia seterkenal itu sejagat gitu kan, gitu. Apalagi fotografer kutu kupret kayak gua ya kan. Kayak kita. Nah, makanya aku bilang kayaknya apa namanya perlu ada sesuatu gitu yang dibikin, at least platform atau apa gitu kan, supaya bisa gitu. Oh tahun segini ada loh yang namanya Ridwan Siregar, mungkin karyanya apa, atau kan sekarang berbahaya ada Jeffrey Tarigan, karyanya si ini siapa gitu. Ustadz Revaldi ya, gitu. Itu sih waktu itu lebih kepada supaya at least buat platform. Nah gimana caranya buat menghidupinnya, aku pikir kan ya bareng-bareng, rame-rame gitu. Ya menarik tadi ketika ngomong Pak Niko gitu kan. Itu salah satu contoh gitu, satu contoh yang bisa kita jadikan dua gitu, dari dua sisi gitu. Ada sisi baiknya adalah Pak Niko adalah mengajarin kita tentang komitmen. Tapi ada sisi buruknya bahwa ketika semua tidak di-manage gitu, dengan kesadaran memanage dari awal gitu tentang sesuatu, hal-hal yang hebat itu akan menyusahkan kita di akhir-akhir ketika kita tidak disiapkan dan memang tidak dipikirkan gimana masa depan seorang fotografer gitu kan. Dan itu banyak terjadi dari kita gitu. Jadi emang sosok Pak Niko itu bisa jadi ada yang contoh yang baik gitu, dan ada juga satu kasus yang memang perlu kita jadi warning gitu kan. Warning bersama bahwa kita perlu untuk mempersiapkan hal-hal non teknis selain kekuatan skill kita dan kekuatan finansial kita gitu kan gitu. Di hari tua itu fotografer mau ngapain gitu. Terus satu lagi juga ini kepikiran itu tadi, aku kepikiran kan karena baca ya bukan riset lah ya, baca gitu. Fotografer tuh ternyata ya nggak cuman motret doang gitu. Maksudnya nggak cuman bisa menghasilkan uang dari motret doang. Nah aku waktu itu kepikirannya kan, karena aku juga termasuk orang yang cukup nggak tahu malu, datang ke banyak orang ya untuk belajar gitu kan. Ya salah satunya kayak menurutku ketika mereka nih fotografer yang mungkin udah cukup senior ya kan, ketika mereka mau terjun lagi di industri ataupun masih bersaing di industri, satu dari segi tenaga mungkin udah susah, udah ini kan kalah yang muda-muda. Dari segi harga apalagi berantakan ya kan. Menurutku yang bisa dijual itu ilmu apa namanya, ilmunya mereka, pengalaman dan segala macamnya. Nah itu kepikiran waktu itu emang mau bikinin kelas buat Om Niko, nggak kejadian tapi ya gitu. Karena pandemi waktu itu kan. Dan susah juga diajak bikin kelas. Betul, enggak waktu itu dia udah mau, dia bilang gitu. Yang penting lu coba yang ngurusin ya Wan ya. Maksudnya ngurusin dalam arti supaya di kelasnya enak ya kan. Nggak jomplang, ada yang satu jago banget, yang satu nggak banget gitu. Gitu sih. Ya kesadaran bahwa setuju bahwa kesadaran bahwa fotografi itu bisa diolah jadi macam-macam gitu. Fotografi memotret itu ada lifetime gitu di Indonesia terutama ya gitu kan, karena belum banyak fotografer spesial gitu yang dia bisa bertahan sampai usia 50 tahun ke atas gitu. Ya menurut survei dan kenyataannya kan sebelum menyentuh 40 kan sudah, atau 50 sudah banyak yang berguguran kan, nggak banyak juga yang bertahannya gitu. Mungkin tadi benar setuju dengan fotografi tidak hanya memotret, banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan gitu, dan ceruknya masih banyak gitu, ceruk masih banyak yang bisa kita kerjakan selain motret gitu. Betul. Setuju gitu kan. Om Niko tuh bilang 3 tuh yang buat dia yang masih bertahan tuh, di dokumenter Bang Oscar, di komersial Artli komersial, satu lagi beauty Darwis. Itu Bang, buat gue itu doang kata Om Niko ya. Om Niko waktu itu bilang gitu kan. Atau teman-temannya itu tuh doang. Om Niko waktu itu bilang karena gitu. Teman-temannya anak muda bukan anak orang tua Om Niko itu kan ya. Iya. Waktu itu dia bilang gitu. Tapi ya mengajarkan banyak passion gitu. Betul. Itu emang luar biasa. Dia kan cuma sempet katanya kalau nggak salah 2 kali apa bikin kelas, habis itu dia nggak mau lagi. Iya. Itu salah satunya si Davi Linggar ya, muridnya dia tuh kelas tuh. Banyak lah murid-muridnya. Yang aku tahu ya si iya. Gitu. Menarik gitu kan. Nah ini Amang ini salah satu orang yang bisa ditemui di mana-mana dalam artian tadi gitu. Murahan sama nggak punya kerjaan. Setiap ada itu ada Amang.
turut serta di sini. Kadang-kadang Amang bingungnya anak mana sih gitu kan. Ya, tapi bukan itu yang kita tanyakan, bukan anak mana, tapi kan pentingnya pergaulan itu menurut Amang itu Freelance Kang, apalagi Kang Iya. ketemu banyak orang, gitu. Iya, siapa biar tahu. freelance juga nggak banyak juga kan yang mau, maksudnya yang Oh iya. mau terlibat dalam Banyak pergaulan- silaturahmi, banyak pergaulan. rezeki, insya Allah. Nah, itu, tapi kan tidak banyak disadarin kan Iya, gitu iya, kan iya, gitu. iya. Nah, gimana sih Amang melihat bahwa ya bukan gampang kan, Amang kok ada gampang di sini, gampang di sana gitu. Tapi pasti ada nilai kan ketika kita banyak bergaul gitu dan ikut terlibat di dalam banyak kelompok yang tidak kita mengotak-ngotakan gitu. Menurut Amang tuh efeknya buat Amang sendiri kayak gimana sih? Buat aku apa ya? Satu kan yang pasti yang lebih banyak temen, jaringan segala macem gitu kan. Kalau kita butuh apa-apa, kita nggak pernah tahu kan kita butuh orang kapan ya kan. Terusnya banyak belajar juga gitu kan. Maksudnya kan di komunitas ini beda-beda, belajar ya ketemu banyak orang. Oh si dia seperti ini seperti itu. Kadang-kadang dapat gosip-gosipnya juga gitu kan. Ya Jadi informasi gosip lebih dekat informasi gosip lebih dekat. dan lebih Enggak akurat. sih, lebih akurat, lebih A1. Tapi enggak sih, tapi aku sih emang apa ya? Emang seneng ngobrol gitu kan. Ya kayak tadi banyak banget gitu orang yang aku coba kontak yang aku anggap dia pas untuk belajar gitu kan. Ya ada yang welcome, ada yang enggak, tapi enggak masalah gitu kan. Ya belajar sih, maksudnya jadi bisa tahu kenal karakter banyak orang lah gitu. Sama ya itu sih paling gitu. Nah, akhirnya banyak privilege-nya juga kita masuk sana sini Iya. tanpa terbatas apapun kan gitu kan. Iya, karena saya tuh orang Karawaci. Walaupun Karawaci itu negara mana? Tangerang ya kan? Oh, bukan di dekat Pakistan Karawaci. Ya, hampir. Segitu dekatnya dengan ibu kota ya kan, Jakarta sebenarnya Sebelah-sebelahan ya. Itu. sebelahan. Kreatif hub aja kagak ada di sana gitu. Maksudnya merasa apa ya? Maksudnya Kesenjangan gitu. iya gitu. Betapa Jadinya kesenjangan itu jauh gitu. Padahal dekat dengan ibu kota gitu. Apalagi yang jauh dengan ibu kota. Gitu. benar, itu juga gitu kan. Makanya ya udah gitu kan, apa namanya? Ketika dari Karawaci Jakarta, anjing ternyata banyak yang gua nggak tahu gitu kan. Jadi akhirnya jadinya seneng gitu kan, ya ketemu banyak orang, nyamperin apa segala macam. Terutama foto-foto ya gitu kan, fotografi gitu. Ya, gitu. Dulu mana mau lihat buku foto di mana? Karawaci gitu kan, nggak ada gitu. Ada di ibu kota semua. Iya, gitu. Ya, ini profesi barunya lagi adalah sebagai pengajar. Mulia sekali, tadi bikin koperasi, sekarang ngajar gitu. Jaminan surga, ini fotografer jaminan surga. Amin ya Allah. Gimana gitu, profesi baru sekarang melihat? Gimana sih merasakan jadi sekarang, dulu jadi mahasiswa sekarang jadi dosen gitu. Banyak belajar saya malahan, terutama belajar sabar. Menghapus dosa, mengajar. Iya benar. Seru sih gitu. Saya juga di kelas gitu kan, di kampus saya bilang gitu sama mereka, kita sama-sama belajar gitu, karena juga saya pertama kali belajar formal gitu. Banyak juga, nggak semua saya banyak tahu juga gitu, cuman yang saya tahu ya saya kasih tahu, kalau yang saya nggak tahu ya kita cari tahu bareng-bareng gitu. Senengnya latihan juga, latihan ngomong ya kan, at least kan ini mahasiswa kan pasti Ya. dengerin, kalau nggak dengerin kita tinggal ngomel ya kan. Nilainya dikurangin kali. Iya. Terusnya apalagi ya? Ya itu sih paling itu ngajar UHAMKA. UHAMKA, dosen UHAMKA. UHAMKA ya. Ya, menarik perjalanannya gitu. Maksudnya dengan berbagai macam kesibukan dan aktivitinya yang semakin beragam gitu sekarang. Menurut Amang itu apa sih yang paling mengasihkan gitu? Kalau boleh memilih tadi dari semua yang selama ini mengasihkan itu, hal apa yang paling mengasihkan gitu? Di dunia fotografi atau semuanya asik gitu? Yang paling mengasihkan ketemu banyak orang sih. Kalau saya yang paling mengasihkan maksudnya Silaturahmi gitu. ya itu juga, tapi maksudnya kan jadi apa ya? Ya kadang-kadang ketika ketemu muncul ide apa gitu. Yang buat gue itu yang asik itu gitu. Bisa ketemu banyak orang gitu. Paling asik. Lihat pameran ya asik gitu kan. Kayak kesini ini juga kan asik, pamerannya ajaib kan, di Jakarta nggak ada nih kayak gini-ginian kan, jarang lah gitu kan. Iya gitu sih paling. Ya, ini fotografi Jakarta itu kayak apa? Fotografi Jakarta kayak apa? Kayak apa nih ya?
apanya nih, kayak apa nih? Ya, Apa ya? Kayak apa ya? Fotografi di Jakarta banyak sih, tapi maksudnya gimana bilangnya, fotografi di Jakarta ya seru juga, asik juga, tapi juga apa namanya, mencar-mencar gitu. Atau apa ya, aku kan banyaknya kan memang bergaulnya kan sama fotografer, kebetulan yang jurnalis dan dokumenter ya. Kalau ngomongin itu apa ya, kebanyakan mereka semua juga kerja aja gitu kan ya, jarang yang punya personal project. Mungkin selain kesibukan dan segala macam, tapi pasti menarik gitu ketika mereka bisa juga punya, berharap ya, punya karya-karya yang di luar kerjaan gitu. Terutama apalagi kalau kita ngomongin dokumenter gitu. Aku kebetulan cukup seneng olahraga sama musik gitu kan. Ngelihat atau sering beli buku gitu kan, buku foto si siapa ya, Andrew Bernstein, dia motret olahraga, kalau nggak salah di Sport Illustrated deh. Michael Jordan bukunya ada banyak banget ya kan, Kobe Bryant segala macam, tapi di Indonesia kan hampir nggak ada kali ya yang bikin kayak gitu. Atau musik, kalau kita ngomongin Beatles mungkin ada ratusan buku, film mungkin puluhan, tapi kita nggak tahu ada nggak misalnya Benyamin, nggak ada ya kan, Bing Slamet, nggak ada Kus Plus, nggak ada Dewa. nggak ada slang yang ada. Nah, selain ada Bang Chandra ya kan, Chandra. fotografer olahraga padahal ya kan. Jadi menarik ketika waktu itu si siapa ya, Felix yang bikin, dia sebenarnya reporter, penulis, Ya, tapi dia bikin foto bentuknya zin-zin gitu. ya. White Shoes kalau nggak salah, White atau Shoes, apa? ya. White Shoes kan, White Shoes, ya ya, kan. Itu kan buatku gitu ngeliatnya kan kayak gamparan buat fotografer musik nih. Lu pada bikin foto dong, gua aja bikin buku bisa ya kan. Harapannya itu sih, banyak yang kayak gitu-gitu. Gitu sih. Gitu. Terima kasih Amang sudah berbagi cerita. Sama-sama sampai dong. bertemu di podcast Raw selanjutnya. Terima kasih Kang Wahyu. Semoga bermanfaat. Sesat tapi manjur. Betul.